Di sini saya akan menampilkan sekilas aplikasi Si Prestasi yang masih dalam tahap pengembangan. Jadi nanti saya harapkan masukan dan kritikan dari panjenengan semua demi kebaikan aplikasi ini nanti dan kelancaran proses pembelajaran ke depannya. Jadi mohon nanti masukan dan kritikan apa yang kurang dan apa yang terlalu menyulitkan nanti mohon untuk diberi masukan kepada kami. Untuk ini yang saya tampilkan adalah menu akun admin MJMP. Jadi nanti panjenengan yang bisa membuat materi, monggo nanti bisa dimasukkan ke aplikasi. Untuk menu yang pertama upload materi, ini ada dua option. Upload materi ya. Mohon untuk sentral AC kelas 9 dimatikan semua untuk tugas dari TNI. Nah, monggo diperlanjut. Jadi menu yang pertama untuk upload materi, ini ada dua option bagi panjenengan yang sudah menjadi YouTuber. Saya yakin ini kesempatan yang sangat bagus sekali karena nanti viewer panjenengan langsung naik. Jadi saya sediakan untuk materi yang dari YouTuber ini kita sediakan untuk input linknya langsung. Jadi judul materi monggo nanti materi apa, terus deskripsinya apa, dipilih kelasnya berapa, kelas untuk materi berapa, terus mata pelajaran apa, langsung dimasukkan link YouTube-nya di sini. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nanti akan seperti ini. Jadi kalau ini diklik langsung menuju ke YouTube panjenengan, otomatis viewer akan naik. Semoga nanti semuanya bisa monetize. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, kita ada menu tambah materi. Ini kita upload. Jadi sama saja judulnya apa, deskripsinya apa, pilih kelas dan mata pelajaran apa. Nanti kita memilih filenya. File yang support untuk materi berupa JPEG
PNG, Excel, Word, terus PowerPoint, PDF, zip, RAR, MP4 juga bisa. Jadi kita menyediakan semua format materi. Biasanya kalau materi video itu besar-besar gitu. Jadi ukurannya biasanya besar-besar. Itu kalau panjenengan punya akun YouTube itu malah lebih bagus. Nanti diupload di YouTube, linknya di copy ke sini, ini dimasukkan. Nah, tujuan yang pertama mungkin nanti bisa dikembangkan untuk YouTuber. Yang kedua, kita bisa mengirit daripada harddisk. Harddisknya server nanti tidak terlalu membutuhkan kapasitas yang besar karena video-video sebagian kita upload ke YouTube. Tapi kalau buatan kagungan akun YouTube, monggo diupload di sini juga bisa. Jadi kita sediakan untuk upload video. Terus nanti kalau sudah statusnya dipublish, jadi untuk admin MGMP nanti bisa mengubah status menjadi publish atau draft. Kalau publish nanti materi ini akan tampil pada akun guru. Jadi semua guru se-Kabupaten Nganjuk bisa melihat materi ini dan bisa mengambil langsung share ke siswa. Jadi nanti kita praktekkan. Itu untuk yang materi. Terus untuk soal PTS dan PAS ini juga ada pada menu akun MGMP. Jadi kita bisa membuat soal semester maupun PTS di sini. Jadi judul ulangannya apa? Ulangan PTS semester berapa, tahun berapa gitu. Terus jenisnya ini dipilih PTS atau penilaian akhir semester. Jadi ini jadi satu menunya, tinggal kita milih nanti jenis ulangannya apa. Terus untuk kelas berapa, materi pelajaran apa, terus kita bisa menentukan durasi. Jadi mapel ini nanti durasinya berapa menit gitu. Jadi kita bisa menampilkan men-setting sendiri durasi saat siswa mengerjakan soal. Nah, untuk alur dari soal PTS dan PAS ini nanti ada approval dari Dinas Pendidikan. Jadi panjenengan membuat soal PAS dan PTS terus langsung dipublish, itu tidak akan langsung masuk ke akun siswa. Jadi harus menunggu approval dari Dinas Pendidikan. Nanti akun Dinas Pendidikan yang approval. Jadi ada step-stepnya loh. Itu untuk soal PTS dan PAS. Untuk menu selanjutnya statistik siswa. Ini nanti akan menampilkan ranking siswa se-Kabupaten Nganjuk. Jadi siswa yang aktif, siswa yang nilainya bagus, nanti otomatis akan di-ranking di sini. Nah, perankingan ini kita mengambil dari aktivitas siswa. Jadi mulai dari login setiap hari itu kita ada skor. Jadi siswa login setiap hari itu kita ada skornya. Terus ulangan harian skornya kita juga ada. Nanti kita kumpulkan jadi satu, terus ditampilkan sebagai ranking di sini. Untuk menu selanjutnya statistik guru, ini juga demikian sama halnya. Ini akan menampilkan ranking guru se-Kabupaten Nganjuk mulai dari skor aktivitas login setiap hari itu sama dengan absensi. Jadi Bapak Ibu guru nanti yang login itu berarti dia otomatis absen. Itu ada skornya.
Terus skor untuk memberi materi ke siswa. Jadi setiap guru yang memberi materi ke siswa kita hitung 1 poin skornya. Skor memberi ulangan harian kepada siswa. Jadi kita juga akan memberi 1 poin skornya. Nah, mungkin dari sedikit materi pembahasan ini untuk tampilan MDMP, monggo nanti kalau ada masukan, kritikan, sekiranya bisa memperbaiki untuk lebih mempermudah panjenengan operasional aplikasi. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini akun MGMP. Ya. Ini khusus akun MGMP, sehingga akun ini hanya cukup untuk memasukkan materi-materi saja. Ya, materi-materi saja. Bapak Ibu sekalian, kemarin sempat diskusi dengan beberapa MGMP, saya sampaikan bahwa hasil panjenengan semua memasukkan materi ke e-learning ini nanti menjadi salah satu poin untuk dimasukkan di sertifikat panjenengan, manakala biasanya setiap tahun mengajukan ke Dinas Pendidikan, sehingga umpan baliknya sama kita. Termasuk kita juga sebetulnya masih mencari formulasi yang pas. Saya masih tanya di GTK dan ketenagaan. Untuk lodging ini nanti ada poinnya, sehingga harapannya nanti akan muncul sertifikat bagi Bapak Ibu sekalian yang memanfaatkan e-learning ini dengan baik, memanfaatkan e-learning ini dengan maksimal. Karena harapan kita Bapak Ibu sekalian, harapan Dinas Pendidikan, panjenengan yang kita sama-sama yang membangun, kita sama-sama yang mewarnai. Terkait dengan approval dinas, ini nanti sebetulnya arahnya lebih kepada kepengawasan Bapak Ibu sekalian. Jadi biar pengawas juga tahu aktivitas panjenengan, termasuk pengarah. Jadi pengarah dan pengawas nanti bisa mengawal kegiatan ini, kita kawal bareng-bareng. Jadi sementara ini yang bisa ditampilkan untuk akun MGMP, monggo kalau mungkin ada masukan atau saran yang kira-kira untuk bisa memperbaiki dashboardnya di MGMP ini Mas ya, menu di MGMP, atau termasuk monggo dari Kominfo ingin menyampaikan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mencermati apa yang sudah disajikan di dashboard, saya rasa ini sudah cukup komunikatif. Tapi semuanya tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Bagaimana familiarnya dengan suatu dashboard aplikasi, karena butuh pemahaman dari individu per individu. Mungkin yang terbiasa dengan IT mungkin ya udah lumayan komunikatif lah. Terus dari kesiapan dari Kominfo sendiri, sudah infrastruktur sudah cukuplah untuk mendukung kegiatan e-learning yang digagas oleh Disdik. Seumpamanya nanti ada kendala ya wajar lah, karena kita baru setapak untuk melangkah masuk ke mode e-learning. Karena semuanya itu kan tergantung dari skalabilitas e-learning, intensitasnya, dan konten. Itu kalau nanti ada masukan-masukan itu sangat bagus untuk meningkatkan infrastruktur kita untuk melayani seluruh dinas yang ada di Kabupaten Nganjuk. Saya rasa cukup sekian saya sampaikan. Ya, terima kasih dari Kominfo. Ini saya kemarin memang saya sampaikan, kalau ini nanti sudah jalan, artinya yang akses adalah seluruh siswa di Kabupaten Nganjuk. Ya, sekian ribu itu, sehingga harapannya kita juga infrastruktur di Kominfo juga siap. Ternyata sudah disiapkan satu server khusus untuk e-learning.
di Kominfo. Sehingga harapannya lebih stabil dan panjenengan semua dapat memanfaatkan ini dengan maksimal. Monggo yang akan memberikan masukan, silakan. Terima kasih Pak. Jadi awal tadi di dashboard kan untuk memasukkan dari link dari YouTube. Pengalaman kami selama ini karena siswa saya dari SMP 1 Padang Pak. Siswa saya itu kalau untuk link ke YouTube itu masih agak sulit karena kuotanya kan lumayan besar. Akhirnya saya menggunakan fitur dari handphone saya yaitu screen record. Dan itu mereka lebih bisa. Maksud saya mungkin nanti ada alternatif selain dengan link YouTube Bapak agar nanti mempermudah bagi siswa. Karena terus terang saja kalau link YouTube itu terkadang itu siswa agak keberatan. Begitu juga misalkan saya coba dengan Zoom, akhirnya saya beralih dengan Google Meet. Seperti itu Bapak yang terjadi seperti itu. Mungkin masukan saja selain di YouTube mungkin ada alternatif lain agar memudahkan bagi siswa terkait masalah kuota dan kemampuan HP siswa-siswi. Terima kasih Bapak. Monggo Pak Yahya. Terima kasih. Berbicara konsep e-learning itu biasanya aset yang besar. Kalau saya tidak salah mendengar tadi, sementara baru pada segmen mengunggah materi atau nanti mampu mengunggah materi, kemudian berikutnya baru PTS dan PTS atau evaluasi akhir rasanya. Sedangkan ketika kita membutuhkan komunikasi interaktif dengan guru, seperti biasanya kalau kita menggunakan task yang kita bisa memberikan tugas sewaktu-waktu, ini belum ada yang nah, ini di akun dulu Pak. Oh di akun dulu. Oh ini khusus akun NBRD. Oh gitu. Oke, itu satu. Yang kedua, berkaitan dengan tadi disampaikan ketika ada keaktifan siswa maupun guru nanti akan tersupport, tetapi bersifat besar atau kabupaten gitu ya. Nah, mohon maaf ini kira-kira apakah juga yang lain berterima tentang hal itu? Maksudnya begini, ini kan menyangkut privasi pekerjaan setiap guru di setiap sekolah. Nah, pertanyaannya merujuk, adakah alat kunci tertentu sehingga yang bisa membaca untuk siswa kita adalah guru yang bersangkutan? Jadi tidak untuk keseluruhan. Mungkin untuk event tertentu boleh dengan cara itu, tetapi untuk event yang bersifat keseharian kayaknya ada dalam perspektif saya ya. Kayaknya kurang etis gitu kadang-kadang mungkin karena kita di sekolah dengan berbagai kondisi gitu kan ya. Ini yang berikutnya. Kemudian tadi kesempatan jaga dulu nanti biar yang lain ada kesempatan cukup karena itu. Monggo Mas Wan langsung dijawab ini. Dari SMP 1 Patian Rowo dan 1 Muda. Matur suwun masukannya. Untuk yang alternatif YouTube sebenarnya sama saja ya. Kalau kita share materi berupa video, apapun medianya yang digunakan untuk share, tetap saja makan kuota besar. Ya. Jadi apapun medianya, apapun aplikasinya, kalau itu berupa video, otomatis siswa akan download dulu baru play, kan seperti itu prosesnya. Jadi kalau panjenengan mungkin keberatan dari YouTube ya langsung saja upload dari aplikasi ini, nanti share. Tapi tetap saja sama, makan kuotanya ya yakin sama, karena videonya sama. Bisa alternatif lain Bapak selain bisa, gitu. Jadi langsung diupload ke aplikasi ini, monggo. Pakai YouTube, monggo. Banyak server milik Kominfo kan. Iya. Jadi kita memberi alternatif dua itu, yang pertama untuk meningkatkan viewer panjenengan yang sebagai YouTuber, monggo, saya sangat mensupport sekali itu dan semoga bisa dicairkan semua nanti harapan saya. Nah, nanti siswa 1 kabupaten suruh subscribe semua langsung jadi monet itu.
Itu alternatif yang pertama. Untuk yang kedua langsung bisa upload ke server Kominfo melalui aplikasi ini juga. Jadi seperti itu. Nah, untuk materi ini kemarin saya diskusi dengan teman-teman tim IT. Itu kita mencoba menembus rumah belajar. Kemarin saya sudah sempat menghubungi beberapa orang di kementerian untuk meminta izin mengambil materi secara langsung dan memasukkan ke si prestasi. Tapi ini masih proses komunikasi. Kemarin saya menghubungi beberapa duta rumah belajar dan beliau memberikan support bagus. Karena apa? Rumah belajar itu free dan open source. Siapapun bisa mengambil materi dari rumah belajar. Ya. Keinginan saya nanti kita punya link langsung antar server Kominfo dengan server Kemdikbud. Jadi kita langsung ambil link materi-materi yang ada di rumah belajar untuk menambah materi kita yang kita buat sendiri. Itu yang masih kita proses untuk kedepannya. Nah, untuk yang dari Bapak tadi, ya, ini memang khusus akun MGMP, Pak. Ya. Ini jadi MGMP khusus hanya upload materi, terus membuat soal PTS dan menu untuk statistik guru dan siswa. Ini yang pertanyaan kedua tadi masalah statistik ya, penyekoran ya. Itu yang hanya bisa melihat hanya akun MGMP. Jadi yang bisa melihat guru ini aktif atau enggak, guru ini skornya bagus atau enggak, itu cuma akun MGMP. Tujuannya apa? Tadi disampaikan sama Pak Nawir, itu nanti akan diberikan sertifikat penghargaan yang bisa digunakan untuk kenaikan seperti itu. Jadi data itu tidak dieksplor keluar, tidak. Jadi khusus akun MGMP dan akun dinas yang bisa melihat aktivitas guru tersebut. Jadi tidak dipublis seperti itu. Maksudnya hanya untuk pengurus dan dinas atau semua bisa saling melihat? Yang pegang akun MGMP, Pak. Jadi MGMP nanti tidak semuanya diparingi akun buatan. Maksudnya antar mapel bisa enggak? Per mapel, nggih. Oh, per mapel. Nggih. Yang bisa lihat hanya per mapel. Per mapel ngoten, nggih. Jadi nanti satu mapel satu akun MGMP. Kita buatkan seperti itu. Jadi nanti yang bisa melihat, oh guru ini skornya bagus, berarti ya satu mapel itu saja. Dan itu pun harus akun MGMP dan akun dinas. Pribon? Masih ini juga tanya lain ya Pak ya. Tadi Mas akun MGMP bisa upload materi baik YouTube maupun materi yang lain. Itu artinya MGMP itu sebagai upload file. Artinya misalkan teman-teman guru sudah buat YouTube semua, apakah mereka bisa langsung nyantol atau link situ, ataukah pengurus MGMP yang melihat? Jadi yang mengelikkan harus pengurus MGMP. Artinya itu tidak pengurus MGMP menseleksi, artinya nggih, Pak. Jadi yang nggih, leres. termasuk materi, Pak ya. Nggih. Termasuk materinya berarti kan pengurus MGMP menseleksi. Leres, betul. Guru misalkan, oh kondisi sekolah saya seperti ini, maka yang cocok materi ini. Tapi oleh pengurus MGMP ternyata dipandang tidak sesuai secara keseluruhan. Jadi bisa jadi seperti itu, Pak. Bisa. Jadi begini, kalau Bapak Ibu guru bisa membuat materi pembelajaran, tetapi Bapak Ibu guru itu nanti kalau login akunnya pribadi, beliau tidak bisa upload materi. Jadi yang bisa seperti ini prosesnya, Bapak Ibu guru membuat materi, terus dikirim ke YouTube, monggo nanti linknya sama detail deskripsi dikirim ke akun MGMP. Jadi nanti pengurus MGMP yang memasukkan. Karena proses itu akan lebih
selektif dalam verifikasi materi. Jadi nanti kalau ada materi yang sedikit menyimpang atau bagaimana, nanti bisa diverifikasi. Saya melanjutkan pertanyaannya Pak Eko tadi. Biasanya selama ini kita di lapangan Pak ya, kita itu membuat media pembelajaran itu kita sesuaikan dengan anak didik kita. Jadi misalkan untuk media pembelajaran di SMP 1 ini mungkin tidak cocok dipakai di SMP yang lain. Biasanya guru itu membuat sesuai dengan kondisinya siswa masing-masing. Kalau misalkan harus pengurus MGMP yang menyeleksi, lah itu berarti gimana ya? Iya. Jadi tidak sesuai dengan kondisi sekolah yang akan kita tuju itu, gitu Pak. Seragam. Oke, begini. Jadi awal Bapak Ibu sekalian, harapan dinas MGMP ini tumbuh besar. MGMP ini tidak hanya sekedar selama ini mengembangkan internal, sehingga bisa MGMP itu efektif menyeleksi. Artinya pada saat ada proses seleksi tentu ada proses diskusi, baik itu pengurus maupun seluruh anggota yang ada di MGMP. Walaupun tidak semua guru masuk di MGMP, kan begitu? Iya. Yang jadi masalah Ibu Bapak sekalian, manakala ini bebas, manakala ini nanti bebas, satu, servernya Kominfo juga akan berat. Kedua, mengantisipasi materi-materi yang memungkinkan nanti terjadi debatable. Kalau ada pengembangan di sekolah, baik itu terkait dengan kegiatan produk maupun proyek yang kemungkinan diberikan penugasan, itu nanti bisa dikembangkan di yang lain, atau mungkin juga bisa diwadahi di tempat tersendiri. Tapi sekali lagi bahwa aplikasi ini kalau dibebaskan upload semua guru itu akan berada, ini tidak pernah terjadi di aplikasi yang lain pun, kecuali Google Classroom yang memang terbuka. Dan sekali lagi Google Classroom ini menurut data juga ini rumah Google Classroom ini tinggal mengisi. Lah yang mengisi ini jadi masalah karena nyatanya yang diisi hanya soal tok. Kadang-kadang LKS difoto. Nah, maksud kita Bapak Ibu sekalian, di beberapa kesempatan sempat kita diskusi, materi ini dikembangkan tentu sesuai dengan kaidah yang ada dan kaidah-kaidah yang sudah ada. Dan sekali lagi bahwa ini dikembangkan oleh MGMP. Kalau ini dikembangkan orang per orang, maka servernya Kominfo berat. Dan kalau ini dikembangkan orang per orang, tidak ada bedanya dengan Google Classroom, kan begitu? Itu satu. Kemudian yang kedua, untuk mewadahi kita semua, untuk bisa lebih interaktif dengan teman-teman MGMP, lebih bisa mendukung dan mensupport, dinas mensupport MGMP, tentu wadahnya ini. Kalau ada masukan, nanti monggo kita bisa diskusikan. Kalau mau mengisi sendiri-sendiri, menu yang sudah ada ditambahi, Ini mau juga ada Kominfo yang nanti kemungkinan bagaimana kemampuan servernya. Jadi rumahnya ada, dalamnya terisi, diberikan aksesoris menurut sekolah masing-masing, kan begitu maksud penjenengan. Nah ini yang jadi masalah, beratkah di server? Nah ini tentu nanti yang bisa menjawab Kominfo. Sekali lagi bahwa harapan kita sebetulnya wadah MGMP ini bisa dikembangkan dengan baik, menjadi wadah untuk diskusi teman-teman guru dalam rangka mengembangkan diri. Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Tapi nanti bisa kita diskusikan karena di sini juga ada Kominfo. Monggo.
Monggo, Pak. Nggih, monggo. Terima kasih dari bahasa Inggris Bapak. Yang pertama, ini tadi saya melihat kalau MGMP berarti sebatas yang materi Pak ya. Yang materi kemudian untuk soal apa untuk PPS dan KAS. Kemudian untuk misalnya ulangan harian atau tugas-tugas tertentu itu berarti tugas guru Bapak. Jadi nanti guru bisa membuat di akun gurunya masing-masing. Yang mungkin artinya begini, yang perlu kita pahami bersama di sini antara MGMP dan guru tugasnya beda. Nanti saya khawatir teman-teman MGMP ini berpikir sebagai guru yang kemudian menyediakan materi di kelasnya masing-masing. Sehingga harus dipahamkan dulu bahwa di MGMP ini hanya sebatas pada penyediaan materi, bukan penugasan dan lain sebagainya. Itu yang mungkin perlu disamakan persepsinya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iman. Jadi begini Bapak Ibu, untuk akun MGMP ini memang betul tugasnya adalah menyediakan materi. Jadi materi yang sudah diupload oleh MGMP nanti bisa digunakan semua guru se-Kabupaten Nganjuk. Jadi meskipun antara satu sekolahan dengan satu sekolahan ini materinya berbeda dengan kemampuan siswa yang berbeda, itu nanti bisa memilih. Jadi semuanya materi nanti akan tampil di dashboard guru, di menu materi guru itu nanti semua materi akan tampil. Tinggal nanti guru memilih mana yang cocok dengan kondisi di sekolah tersebut. Ngerti? Jadi semua materi harus lewat MGMP dulu. Nanti kalau sudah di-approve, share semuanya guru se-kabupaten bisa mengambil materi tersebut langsung share ke siswa. Jadi memang prosesnya seperti itu. Nanti saya bukakan untuk akun guru ya, biar panjenengan ada gambaran. Nah, ini untuk akun guru. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini ada menu materi. Nah, ini materi yang tampil di sini, materi yang sudah di-approve sama MGMP. Nanti tampil semuanya di sini, Bapak. Bapak Ibu nanti bisa memilih materi yang cocok dengan kondisi di sekolah. Jadi ada langsung share materi, ini share materi langsung dipilih ke rombel berapa. Yang Bapak Ibu guru nanti ampuh langsung bisa dipilih share ke rombel berapa. Nanti siswanya langsung akan bisa melihat materi yang panjenengan share. Seperti itu. Ini untuk yang menu materi. Jadi sudah tampil semua materi yang dari MGMP nanti tampil semua di sini. Untuk menu yang kedua ini untuk ulangan harian. Ini yang Bapak tadi tanyakan. Kita juga menyediakan untuk ulangan harian bisa dibuat. Jadi judul ulangan bisa ulangan harian matematika bab 1 atau bagaimana seperti itu. Terus untuk kelas berapa, untuk mapel berapa, mapel apa gitu bisa di. Nah, setelah itu kita coba ya. Setelah judul materi dibuat, bisa menambahkan pertanyaan. Ini seperti ini. Nanti pertanyaannya apa? Jawaban A, B, C kita isi, terus kunci jawabannya apa? Nah, kunci jawaban ini nanti akan menentukan skor siswa. Jadi siswa mengerjakan ulangan harian, itu nanti hasilnya otomatis langsung muncul. Jadi panjenengan Bapak Ibu guru tidak perlu lagi mengoreksi, karena ini pilihan ganda, ada kuncinya, nanti yang menghitung skornya siswa aplikasi. Jadi aplikasi langsung menghitung skor siswa.
Dan ini tiap hari nanti ada rekapnya, rekap penilaian di sini. Nah, jadi rekap penilaian bisa bulan berapa, terus kelasnya apa, bisa pilih, terus rombongan belajarnya apa. Nanti bisa ditampilkan datanya seperti itu. Nah, karena ini belum ada siswa yang ulangan, jadi tidak tampil. Ini nanti juga bisa diekspor Excel untuk bahan referensi memberi nilai ke rapor. Jadi semua tugas harian nanti bisa diekspor ke Excel skornya. Bapak Ibu sekalian, ini tadi sekilas menu guru. Kita balik lagi ke MGMP. Maksud saya begini, dari menu ini yang sudah ada, kira-kira nanti keberatan enggak MGMP untuk dengan adanya menu seperti ini? Maksud saya keberatan begini, dalam sisi aplikasinya, terlalu rumit enggak? Itu maksud saya. Kemudian yang kedua, ini tadi sempat disampaikan oleh Pak Yahya, tapi nanti bisa bisa disebutkan terkait dengan statistik guru. Perlukah? Kalau Bapak Ibu sekalian tidak perlu, ya nanti bisa dihapus. Karena ini hanya sekedar tawaran. Mumpung ketemu panjenengan semua, kalau dari sisi kemanfaatannya ternyata tidak terlalu krusial, tidak terlalu penting, juga nanti bisa dihapus. Ini senyampang masih kita review hari ini. Hari ini kita review aplikasi ini. Boleh cerita Ya, Bapak. tentang tadi rating atau akhirnya menjadi alat pantau. Ya, alat pantau. Jika peruntukannya untuk dinas saya pikir silakan tidak apa-apa, tapi nanti akunnya milik dinas. Kalau untuk keseluruhan sepertinya kok bagaimana gitu ya? Itu. Ya, terima kasih. Monggo, Pak. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, dari Kominfo untuk banding servernya berapa? Karena kalau kita lihat satu ngajin nanti yang menggunakan sekitar 40.000 lah, semuanya itu harus dipikirkan. Yang kedua, untuk Mas Wawan, aplikasi ini segera dicek biar kami diberi akun sekalian, biar kami juga bisa belajar. Karena semacam ini kita masih grade juga apa yang harus diperbaiki, apa yang sudah segera dicek di Kominfo aja sehingga kita nanti bisa meskipun belum dihitung katanya Pak. Yang penting masing-masing teman-teman ini juga bisa manfaat materi apa dan intinya kayaknya sudah hampir familiar dengan kita yang menggunakan Classroom. Cuma seperti tadi ada masalah antara klasifikasi sekolah satu dengan yang lainnya, itu nanti tergantung GMP satu juga. Misalkan materi A bisa dimasukkan materi A1, A2, A3 kan bisa. Jadi Bapak Ibu guru yang ada di sekolah A pilih satu ya tidak apa-apa, yang berubah kan tidak apa-apa. Tapi yang jelas memiliki fasilitas untuk mengupload itu semaksimal mungkin. Jadi kita dibatasi. Tidaknya anak-anak sudah punya password terus. tapi bisa materi sehingga jadinya untuk server dari aku ya siap-siap untuk diberi data banyak. Itu yang saya harapkan. Kemudian untuk penggunaan di HP saya yakin Mas juga mengetahui bahwa anak-anak juga tidak bersama sehingga untuk layak tampilan dibuat untuk mereka. Jangan sampai nanti yang materi satunya bilang di sebelah kanan, sebelah kiri sehingga tidak bisa dibaca dengan jelas. Itu saja, terima kasih. Lanjut dulu. Ya, sekalian biar nanti pembahasannya bisa menyatu. Yang tambah kembali ke tadi proses seleksi oleh MGMP, kalau memang akhirnya diputuskan seperti itu.
ini kami juga dalam tanda kutip ada beban moral, karena menyeleksi ini kan mau tidak mau kita pasti membaca untuk yang dari MGMP seluruh materi yang hendak dimasukkan oleh teman-teman. Itu kan beban tersendiri pastinya. Untuk waktu yang ketika teman-teman sedang bergiliran semangatnya tinggi kan yang mau juga mesti banyak, bisa bayangkan ya, ini beban. Kemudian dalam beban itu sebenarnya kita belum memiliki standarisasi tentang materi yang kita anggap ini layak saya juga memilih dan tidak, karena ketika kita menganggap barangkali tidak layak, tetapi teman-teman dalam sekali ingin juga ini bisa menimbulkan percikan. Ini mohon nanti juga dibahas tentang hal itu karena berpeluang menjadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya, adakah kemungkinan dalam aplikasi yang sudah disiapkan ini menambahkan fitur tertentu sehingga kita tiba-tiba di perjalanan ada inovasi lalu ingin tambah fitur misalnya itu dibuka bebas atau kita nanti menyampaikannya kepada penyedia lalu dikembangkan ditambahkan oleh penyedia. Yang ketiga, seperti halnya kemarin kita mengenal, apalagi sekarang ini memang eranya mengembangkan soal yang problem solving yang hot dan banyak orientasinya ke sana. Seperti PISA yang baru kita kenal kemarin itu, di sana memang disediakan soal-soal penilaian. Kalau saya tadi kan sementara masih dalam bentuk yang ada. Adakah tersedia itu sehingga nanti sekalian kalau memang ada model sekolahnya, jadi connect semua. Kalau nanti kita hanya perlu kepada semua pilihan ganda, berarti maaf bahasanya apa ya, mengebiri lagi proses kreatif berpikir yang mau kita kembangkan dengan cara berpikir secara terbuka. Itu Oke, terima kasih. Saya menduga hari ini kita diskusi seperti ini. Jadi artinya bahwa kita betul-betul ingin berharap aplikasi ini sempurna. Artinya dalam sisi hal panjenengan semua untuk menjadi jembatan ke siswa. Yang disampaikan Pak Abu, Bapak Ibu sekalian, sudah kita sampaikan ke Kominfo kemarin Pak waktu FGD kita rapat awal. Kominfo support seluruh siswa SMP sekabupaten Nganjuk negeri swasta. Jadi ini tidak dibahas negeri saja, negeri swasta sekabupaten Nganjuk free untuk SMP negeri swasta sekabupaten Nganjuk. Jadi karena ini yang punya giveaway kita sendiri, Bapak Ibu sekalian, kita kembangkan sendiri, kita isi sendiri, yo gratis, mergo disidi. Jadi free, negeri swasta Kabupaten Nganjuk. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, biar nanti bisa dilihat di HP maupun laptop yang sudah bawa, ini sudah diinjek. Nanti bisa disampaikan oleh Mas Wawan. Sudah diinjek di servernya Kominfo. Tapi sementara karena baru tampilan awal, nanti upload belum. Jadi masih kita kita tampilkan, dan tapi hasil review hari ini akan ada perbaikan oleh Mas Wawan selaku pengembang. Setelah itu kita akan ketemu lagi untuk membahas materi yang akan di-upload di aplikasi. Ini yang dari Pak Abu, kemudian dari Pak Yahya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan nanti manakala terjadi debatable di MGMP, karena mungkin karyanya Bapak Ibu sekalian ini ternyata nyata setelah ada pandemi. Dulu tidak ada pandemi ya santai-santai karena ada tatap muka. Begitu ada pandemi ternyata banyak Bapak Ibu guru yang berkarya dan di luar dugaan. Di Kabupaten Nganjuk luar biasa, beberapa kesempatan juga kita sudah melihat, bahkan SD yang selama ini mungkin tidak banyak berkarya, kapan hari juga bisa menjadi guru inovatif digital tingkat nasional. Kabupaten Nganjuk di Kecamatan Brebek, sekolah penerima bos afirmasi.
Jadi bukan bos kinerja. Sekolah pinggiran sudah menjadi juara 1 guru inovasi digital tingkat nasional. Ini yang ternyata luar biasa ada pandemi. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian bagaimana manakala debatable? Makanya Bapak Ibu sekalian, kita nanti juga akan mengumpulkan pengarah MGMP dan pengawas supaya nanti manakala terjadi debatable terkait dengan materi atau mungkin juga karena semangatnya kita semua untuk mengisi materi, nanti pengarah bisa memfilter seluruh materi atau mungkin juga menjadi bahan rujukan termasuk dengan pengawas materi-materi mana yang memungkinkan untuk di-upload di aplikasi si prestasi ini. Saya kira begitu Pak Yahya, sehingga nanti semangat kita bersama, kita majukan bersama, termasuk tadi disampaikan produk YouTube yang sudah dibuat oleh MGMP. Saya lihat Kabupaten Nganjuk luar biasa, banyak sekali. MGMP ternyata sudah membuat inovasi banyak, termasuk individu guru membuat YouTube yang luar biasa. Tidak pernah saya bayangkan ternyata guru-guru kita manakala ada di depan kamera video ini bisa menjadi seorang artis. Iya. Dan kelihatan lebih muda dari aslinya. Sing tuwa, nek sing nom lebih muda mana lak cilik. Saya kira itu. Jadi monggo, ini kesempatan kita diskusi. Ya monggo. Di bahasa Inggris itu terkadang ada soal yang betul listening. Artinya pohon difasilitasi ada soal yang kemudian suara ada, kemudian soal ada. Kasih bahasa Pertanyaan Pak Yahya yang kedua terkait dengan soal IC. Ya. Bapak Ibu sekalian, untuk soal IC ini nanti pengembang siap untuk fasilitasi. Siap, ya. Untuk IC. Tetapi kalau langsung umpan balik jawaban jelas tidak mungkin. Tetapi akan difasilitasi yang IC. Jadi ada pilihan ganda, ada IC. Jadi nanti difasilitasi Pak Yahya. Tetapi sekali lagi untuk yang IC karena butuh kemampuan sistem yang selama ini belum pernah dikembangkan ya Mas ya. Belum pernah dikembangkan sehingga nanti berupa bisa Excel atau apa yang dikoreksi sendiri oleh Bapak Ibu guru, tidak langsung ada umpan balik nilai. Ya, saya kira itu. Monggo yang bahasa Inggris ini ada tambahan bagaimana dengan soal suara. Saya kira nanti pengembang bisa fasilitasi Mas ya. Bisa. Jadi soal suara bisa Pak difasilitasi terkombinasi dengan soal tulis. Ya, bisa. Ngaten sementara monggo. Waalaikumsalam. Yang nomor 1 untuk aplikasi semacam ini, zaman sekarang itu kan kita saingannya game ya Bapak ya, game online yang grafisnya itu luar biasa. Dan mungkin yang pertama nanti untuk tampilan, masukan kami supaya tampilan dari aplikasi ini bisa sangat disukai anak-anak karena murid kita masih SMP. Jadi mereka masih berimajinasi, masih suka dengan hal yang menyenangkan. Jadi jangan terlalu kaku karena saingan kita ya di online. Jadi kalau kita mau motivasi aja sulit, mereka nggak akan belajar sulit. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kami minta seperti Pak Najib misalkan yang ada suaranya, sebenarnya seni budaya lebih banyak lagi karena kami ada tari, ada musik, ada melukis. Kalau mau minta kayaknya kok manusiawi.
terima kasih masukannya. Jadi memang kondisi yang seperti ini yang saya inginkan ya. Banyak masukan dari panjenengan, banyak penambahan fitur dan revisi-revisi yang kurang bagus. Ini memang benar-benar yang saya harapkan. Jadi begini Bapak Ibu ya. Ini saya menyimpang dulu. Jadi panjenengan jangan takut untuk merevisi aplikasi ini. Jadi posisi saya di sini bukan penjual aplikasi. Perlu dipahami itu Bapak. Kalau saya posisinya penjual aplikasi, wes buah enaknya aplikasiku ngono tak dol urusanmu, kan ngoten. Tapi posisi saya di sini satu tim dengan panjenengan membuat aplikasi bersama-sama. Itu posisi saya di sini. Jadi saya di honor itu untuk nurutin kemauan panjenengan. Ngoten nggih Pak nggih. Jadi kemauan panjenengan itu aplikasi sing piye lho? Monggo. Nanti kita akan diskusi bersama, terus saya implementasikan ke aplikasi. Itu mohon panjenengan jadi tidak salah memandang saya bukan penjual aplikasi. Terima kasih untuk yang tadi untuk view HP ya. Kita sudah support dari Bapak untuk apa ini? Admin LTE ini sangat bagus untuk tampilan di HP, itu sudah support. Nanti kalau ada sedikit penambahan ya biar manis katanya Mas tadi. Biar tidak kaku, oke, bagus sekali ya. Nanti untuk biar siswa tertarik. Ini memang saingannya game Pak. Enggak. Malah saya punya ide itu begini. Di dashboardnya siswa itu kita tampilkan ranking siswa, dikasih bagel seperti file gitu. Itu bagi nanti kan siswa nanti berlomba-lomba untuk namanya biar naik ke ranking atas. Itu ide saya, tapi nggak tahu nanti panjenengan setuju atau tidak seperti itu. Yeah. Karena apa? Saya lihat anak-anak itu tujuannya main game agar rankingnya dia naik, gitu betul. Ya. Kalau di aplikasi ini kita buat seperti itu, saya yakin dia pengen terkenal sekabupaten, no. Gitu. Kita tampilkan ranking 10 besar siswa sekabupaten. Itu ide saya, tapi nanti tidak tahu kita bisa berbantu ya. Untuk penambahan fitur aplikasi ya Bapak tadi. Monggo. Jadi sekali lagi saya bukan penjual aplikasi, saya membuat aplikasi menuruti kemauan panjenengan. Jadi kalau panjenengan minta fitur ini, monggo. Nanti saya buatkan. Minta fitur ini saya buatkan. Tapi tentu saja harus diskusi dengan semua guru. Jadi kita jangan memandangnya guru yang pandai IT, yang pintar IT saja. Tapi bagaimana dengan guru yang kurang ya dalam IT-nya, bisa memanfaatkan aplikasi apa tidak? Seperti itu. Kita harus mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Ya. Bagus aplikasi ini, tapi kangelan, percuma ya. Seperti itu. Jadi kita harus memikirkan Bapak Ibu guru yang masih sedang untuk IT-nya. Soal isian, monggo nanti bisa dikerjakan. Terus untuk soal listening, untuk soal listening ini maksudnya untuk soal harian Bapak ya, kuis, siap nanti kita fasilitasi untuk soal listening kombinasi dengan teks, siap, itu sudah saya catat. Monggo nanti, sementara itu dulu dari saya, monggo kalau ada yang lain.
Yang kedua mungkin saya pribadi di dashboard anak-anak itu dibuat semacam seperti penggantinya itu tadi biar terus terang itu sangat membantu biar anak-anak kita yang masih tidak pernah dengan Tapi karena wis karena matematika kan wis pasti. Ya, terima kasih masukannya dari Ibu. Bahasa Arab kan yo rodok. Untuk bahasa Jawa kita sudah support untuk penulisan aksara Jawa. Tapi dengan catatan nyuwun sewu, tidak bisa langsung ngetik di aplikasi. Harus lewat Word atau dari media lain. Jadi copy paste. Jadi panjenengan ngetik dulu di Word, nanti bisa di copy terus paste ke aplikasi. Jadi nanti Hono Coroko juga bisa akan tampil. Begitu juga dengan huruf hijaya atau agama. Sarap. Nggih, huruf Arab. Monggo. Panjenengan ngetik dulu di Word atau apa? Di blog, di copy, paste ke aplikasi. Insya Allah nanti langsung tampil seperti yang ada di Word. Itu solusi yang pertama. Untuk solusi yang kedua, kalau tidak bisa seperti itu, monggo panjenengan bisa menulis atau membuat gambar, panjenengan foto, langsung upload. Di situ ada. Jadi kita ada fitur tadi di pembuatan soal harian. Itu yang atas seumpama pertanyaan apa? Kalau kita menyisirkan gambar, itu ada menu uploadnya. Jadi kalau panjenengan ngomong Coroko kok kangelan copy paste atau gimana, monggo jenengan foto mawon. Di foto, di situ ada tombol untuk upload gambar. Ada. Jadi pertanyaannya bagaimana, di foto bisa di-upload. Nanti jawabannya apa? Jawaban juga bisa disisipi gambar. Monggo. Nggih, terus. Nggih, nggih. Biasa, nggih. Kemarin sudah saya coba untuk huruf aksara Jawa sudah bisa. Nggih. Cuma ini kebetulan tidak bisa saya tampilkan kemarin belum. Untuk server yang satunya itu bisa. Kemarin sudah dicoba. Jadi solusi pertama itu seperti tadi, jadi membuat dulu di Word terus di copy paste ke aplikasi. Kalau itu tidak bisa atau rusak, ya, penyiar bisa foto. Jadi di foto langsung upload ke aplikasi. Monggo, kalau ada tambah, ya. Kalau di seni musik itu ada aplikasi penulisan notasi foto, baik web atau apa bisa dimasukkan dalam seperti itu. Oke, terima kasih. Untuk notasi balok, saya kira juga bisa, cuma saya belum mencoba. Nanti saya coba dulu, ya. Kemarin untuk notasi balok itu solusi saya hanya foto, jadi upload foto, itu solusi saya. Tapi kalau untuk mencoba di copy terus dimasukkan aplikasi, saya belum mencoba. Karena itu unik sekali itu notasinya, beda dengan bahasa Arab itu kan benar-benar support. Insya Allah kami sudah support. Jadi kalau untuk notasi balok, solusi saya hanya upload foto. Monggo, yang lain. Bapak Ibu sekalian, kira-kira tampilan untuk menunya MGP sudah cukup, ya?
Mau guru saya menjawab. Wis diinjek. Silakan Mas Wawan dijawab dan dibuka Bapak Ibu sekalian. Ya, sebenarnya untuk aplikasi ini sudah saya upload di servernya Kominfo. Panjenengan bisa membuka alamatnya siprestasi.nganjukcup.go.id. Si prestasi langsung ya, gandeng huruf kecil semua. Si prestasi.nganjukcup.go.id. Itu kemarin sudah saya upload di situ. Cuma ya tampilan awal masih ada berapa? Gitu. Jadi nanti .go.id saja. Komen agak Nganjukcup tak ambil. Anak-anak tidak enggak? Sementara belum, Pak. Jadi nanti kita kalau sudah fix semua, nanti kita bagikan akunnya untuk MDMP dan akun admin sekolah. Nanti tugas admin sekolah nanti membuatkan akun guru dan akun siswa. Seperti itu. Nanti tinggal upload Excel, kita sediakan formatnya, bisa mengcopy data dari Dapodik, langsung upload, nanti semua akun siswa dan akun guru sudah jadi. Seperti itu prosesnya. Ya sementara belum bisa dulu. Nanti untuk kita juga masih pembenahan dari segi server biar lebih optimal lagi. Kita siapkan kemarin Pak Heri ngasih info ke saya sudah disiapkan server yang sangat besar sekali untuk aplikasi ini. Belum bisa. Nanti password username akan dibagikan setelah kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, untuk yang MGP sudah ya? Cukup? Saya kira cukup karena ini nanti untuk upload dan sebagainya ranahnya biar di pengurus saja ya, sehingga nanti tidak terlalu banyak yang pegang password user. Selanjutnya Ibu Bapak sekalian ke usernya guru. Mas Wawan, monggo ditampilkan, kita review. Kita kesempatan hari ini untuk menambah, mengurangi atau apa namanya, kira-kira panjenengan maunya seperti apa. Monggo Mas Wawan. Ya, terima kasih. Untuk tampilan dashboard halaman guru seperti ini. Jadi nanti setiap SMP akan berbeda. Untuk menu yang pertama adalah materi guru. Ini materi yang sudah di-share MDMP, nanti semuanya akan tampil di sini. Jadi Bapak Ibu guru nanti bisa memilih materi mana yang cocok dengan kondisi sekolah masing-masing. Jadi tidak ada batasan untuk upload materi, ya. Selama tidak menyimpan dari KD, jadi dari kurikulum. Saya yakin tidak ada batasan untuk itu. Jadi seperti ini, nanti Bapak Ibu guru tinggal klik tombol share, nanti langsung di-share ke rombel berapa. Otomatis ini nanti akan yang bisa melihat hanya siswa pada rombel tersebut. Jadi ya rombel yang diampu oleh Bapak Ibu guru tersebut. Seperti itu. Terus untuk di sini ada fitur untuk melihat materi. Nah, jadi Bapak Ibu guru juga bisa melihat materi nanti seperti apa. Terus ini ada fitur pembahasan.
pembahasan materi. Jadi untuk materi yang sudah di-share ini nanti ada forumnya, seperti forum chat. Jadi nanti khusus satu rombel itu bisa komunikasi lewat chat per materi. Jadi ada fitur pembahasan materi. Jadi di situ yang bisa masuk hanya Bapak Ibu guru itu beserta satu siswa dan satu rombel itu tadi. Itu kita sediakan untuk fitur materi. Terus ini untuk itu karena bisa dibatasi waktu mengerjakan. kemarin begini Bapak, kemarin saya diskusi dengan tim. Tapi kalau mangke panjenengan menginginkan seperti itu, monggo. Jadi begini, kalau soal harian kita beri waktu, nanti bagaimana yang kesulitan logik? Kalau sekolah kota, oke, nggak masalah. Seumpama soal harian kita kasih waktu jam 8 sampai 9. Kalau bisa logik berarti bisa mengerjakan. Kalau bagaimana dengan pelosok? Nggak bisa. Nah, kita nggak bisa waktunya. Tidak batas. Gih, leres. Saya misalkan milih kelas saya, kan bisa. Gih, bisa. Waktunya. Tidak, gih, khusus satu kelas yang dipilih. Nggak bisa, berarti waktu atau token lah katakannya. Bisa nggak? Kan waktu penilaian harian itu apa? Target selesai, mau ulangan harian. Biasanya kami di Google kan pakai waktu sama token. Oh, nggak tahu. Ya. Biasanya gitu. Gih. Kalau tugas ya itu nggak usah dibatasi. Ya batasnya ada aja, kalau tugas ya. Gih. Kalau sudah penilaian apalagi tidak ada, itu kan bisa. Oh, nggak tahu. Gih. Yang perlu disiapkan mengatur waktu. Oh, nggak tahu. Gih. Oke, gih, masukan. Berarti nanti Bapak Ibu guru bisa men-setting waktu atau bisa nol tanpa waktu. Ya. Gih, siap. Gih. Jadi untuk soal harian Waktu dikasih. kasih waktu ya. Oke, makasih masukannya. Jadi seperti itu. Nanti memang betul Bapak ya. Jadi ini khusus satu sekolahan panjenengan, satu kelas yang panjenengan pilih ini tadi. Jadi ini soal ini tidak akan tampil di SMP lain, tidak akan ya. Kita sudah memfilter satu sekolah, satu guru, satu rombel. Ini untuk fitur membuat share soal. Terus nanti siswa kalau sudah mengerjakan, nanti ada muncul nilainya akan muncul di menu penilaian. Ini otomatis. Jadi panjenengan bisa memilih nanti bulan berapa, terus kelas berapa, rombelnya apa, nanti datanya siswa langsung muncul berupa skor total. Seperti itu. Terus yang menu selanjutnya rekap absensi siswa. Nah, ini juga kami menyediakan rekap absensi siswa. Nanti bisa memilih kelas berapa, rombel apa, bisa diekspor ke Excel. Jadi bisa dicetak. Ini kita mengacu dari login siswa. Jadi kalau tanggal itu siswa login berarti dia absen. Kita anggap absen. Otomatis gitu. Jadi seperti itu. Mungkin dari menu-menu yang sudah ada penambahan atau pengurangan, monggo. Monggo, oke. Biasanya aplikasi tidak akan jalan apabila tidak ada komunikasi latihan. Biasanya kan ada nanti ini, tapi tidak semuanya siswa selalu di aplikasi. Kadang informasi selalu ada komunikasi awal, WA, nanti gini lah. Seperti penilaian UHA, seperti misalkan sebelumnya lakukan ini. Nanti jam sekian ada ulangan harian sekian. Tokennya ini lah, token itu akan di-share saat mau ulangan, dan itu share-nya waktu di forum PA-nya. Sehingga begitu anak-anak buka aplikasi soal ini, dia langsung
bisa mungkin isi dari nama dan sebagainya ada token masukkan. Kuncinya nanti sewaktu-waktu tugas selesai, dan nanti tidak semua selain anak yang ada di situ, ya bisa buka. Jadi guru itu bisa mengunggah tokennya itu, misalkan nanti sudah selesai, nanti token tugas ya anak-anak itu yang belum pernah ikut itu untuk memancing, oh ya ini tokennya ini, belum bisa itu atau bisa komunikasi lagi. Perlu nggak ada untuk seperti itu? Bapak Ibu sekalian, ini masuk di usernya guru. Lah, panjenengan kita undang hari ini untuk memastikan bahwa ini betul-betul bisa dimanfaatkan dengan simpel dan oleh seluruh guru yang ada. Lah ini kalau ada token, ada rilis token, berat enggak? Berat. Berat, Pak, berat. Monggo, monggo. Cukup difasilitasi. Jadi mungkin guru yang ingin menggunakan token silakan, yang tidak jual tidak. Silakan. Ya, jadi hanya dia mau Ribet. Ribet itu. Sudah terbiasa. Oke. Begini. Ini sekali lagi kami sampaikan, perlu ndak ada tambahan fitur untuk rilis token? Nggak perlu itu. Karena begini, sekali lagi seperti yang disampaikan di awal, kondisi sekolah itu beda-beda. Betul. Ada yang sudah terbiasa dengan token, ada yang tidak terbiasa. Makanya Bapak Ibu sekalian, hari ini review aplikasi senyampang ada waktu. Ini diperlukan atau tidak untuk tidak usah token? Nanti banyak pertanyaan malah dikasih token. Monggo. Untuk penilaian harian ya, untuk UHA ya. Iya. Tidak usah. Nah, yang mudah siswa. Iya. Karena kadang-kadang lah iya. sing main desa rapate. Contohnya ngenane Tapi begini, tidak selalu orang desa itu gendong. Ada tokennya, jelalah tokennya cacai lho. Panjenengan yang saya tahu ada yang kreatif sekali tapi main desa. Iya, monggo, monggo. Familiar, ya. Kalau hanya sekadar permintaan untuk difasilitasi dan bisa digunakan dan bisa dipakai. Kalau memang memungkinkan diadakan, silakan diadakan, tapi tidak harus digunakan. Ya. Disediakan, tapi yang tidak disediakan bisa menggunakan, yang tidak berarti dengan cara yang pertama. Yang gampang aja. Yang lebih penting kan menyulitkan tidak untuk menambahkan untuk papan itu. Ternyata kesulitan tersendiri, ya jalan tersendiri. Kami berjalan nanti di proses digunakan, buatkan, tapi begitu bisa dirilis disampaikan kepada. Monggo Mas. Iya. Sebenarnya begini Bapak ya. Kita memang tidak dari awal tidak menggunakan token. Itu begini. Kalau tujuannya itu hanya untuk membatasi waktu soal itu tampil, itu bisa di sini. Nah, di sini kita kan bisa share soal. Terus di sini ada tombol silang. Rombel ini kita hapus. Sudah, soal sudah tidak tampil di rombel itu. Jadi meskipun siswa login tidak bisa mengerjakan karena waktunya sudah habis. Nah, ini kita bisa share ke rombel mana, tapi juga bisa menghapus. Kalau ini kita hapus, yang B kita hapus. Soal ini sudah tidak tampil lagi di rombel B, seperti itu. Ya, itu untuk yang sementara saat ini. Tapi kalau panjenengan memang request betul, nanti insya Allah kalau ada waktu setelah penambahan fitur-fitur yang utama, insya Allah nanti saya tambahkan. Oke. Sementara begitu. Selanjutnya monggo mungkin. Terima kasih hanya menyampaikan mengingat ada rekan-rekan yang sama sekali dari minat saja tidak ingin mempelajari tentang kami mengharap untuk
pembahasan. Untuk sosialisasi juga ada rekan-rekan guru yang seperti ini, itu admin sekolah bisa membantu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya tadi tidak menyampaikan kepentingan roadmap kita, jadi schedule kita. Hari ini kita review aplikasi. Selesai, biar aplikasi diperbaiki oleh Mas Wawan, sambil mulai besok sampai tanggal 26 MBMP bisa membuat bahan pembelajaran di semester 2. Ujian tengah semester dan ujian semester genap. Ya, pas penilaian akhir sekolah. Jadi besok sampai tanggal 26 ini kesempatan untuk MGMP membuat bahan pembelajaran. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, ini akan kita sosialisasikan dulu ke kepala sekolah. Kepala sekolah biar tahu, hari ini kepala sekolah belum tahu tapi jenengan harus tahu ya. Karena apa? Ini belum terbangun menjadi bangunan yang betul-betul utuh bagus. Kok setengah jadi kepala sekolah diundangkan enggak enak. Jadi hari ini kita evaluasi, kita review. Jadi besok tahap awal saya sosialisasi ke kepala sekolah. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, kita akan undang admin sekolah agar nanti terkait dengan untuk admin sekolah itu nanti kan bisa menginput data guru, data siswa dan seterusnya. Termasuk kita juga akan sampaikan aplikasi biar nanti operator sekolah atau admin sekolah familiar dulu. Setelah itu kita nanti akan undang seluruh anggota MGMP semua mapel. Kita akan undang semuanya, tidak hanya anggota, tidak hanya pengurus, tapi seluruh MGMP, peserta MGMP, ya, supaya familiar. Kita sosialisasi, ya, kita sosialisasi. Tetapi sekali lagi bahwa tentu tidak bisa menyasar seluruh guru di Kabupaten Nganjuk karena keterbatasan anggaran. Kalau sosialisasi, tentu harapan kita ke pengurus dan anggota MGMP harapannya bisa mengimbaskan ke teman sejawat di satu sekolah. Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan bagaimana kalau ada yang tidak minat sama sekali? Ini iya. Sekolah. Ada slogan wes angel. Tetapi begini Bapak Ibu sekalian, yang namanya media itu adalah alternatif. Apapun medianya itu akan bermanfaat manakala sama-sama bisa mengoperasikan. Termasuk sekarang yang sering disampaikan lewat BA, mohon Pak, token nanti dirilis lewat BA. Memang BA itu yang paling familiar. Walaupun sebetulnya WhatsApp itu tidak didesain untuk media pembelajaran. SPG, konco S1, konco S2, konco cangkruk, konco Arisa dan seterusnya, ini yang membuat akhirnya menarik. Konco Aceh. Ini yang akhirnya kita sering berinteraksi dengan yang namanya WhatsApp. WhatsApp itu kan hanya pengembangan dari SMS saja sebetulnya, tapi karena semua familiar termasuk anak-anak juga. Tetapi sekali lagi bahwa panjenengan mungkin juga agak ketinggalan dengan anak-anak. Tadi Pak Mas Wawan juga menyampaikan sekarang ada game apa?